Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al. Muhammadun sayyidul kaunaini wasaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al. Ya Rabbi hayy lana min amrina rasyada waj'al ma'unatakal husna lana madada. Ya Rabbi bil Badil maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Bismillahi masyaallah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil adim. Hadrata muhtaramin wa mukarramin, para alim ulama, para sesepuh, para bini sepuh, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah ta'lim, majelis ta'lim Al-Azhar, moga-moga semua diberikan panjang umur, juga dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Teristimewa guru kita yang mulia Bapak Kiai Haji Abdul Muhdi Al-Ansari mata'anallahu fi tuli hayatih. Doain oleh kita semua, mudah-mudahan beliau selalu diberikan sehat walafiat, panjang yuswa, dan juga putra putri cucu keturunannya menjadi anak cucu keturunan yang soleh dan yang solehah. Amin ya rabbal alamin. Sebelah kanan Bapak Ustadz Panji yang saya hormati, Bapak Sudiono yang saya hormati, Mas Joko, Pak Sauri yang saya hormati, juga orang tua kita Pak siapa sebelahnya, Pak Zaka juga yang saya hormati, Bapak Ustadz Bukhari alhamdulillah bisa hadir. Daeng yang saya hormati, Pak Haji Ahmad, Pak Haji Mamat juga alhamdulillah dari Blok C bisa hadir. Doain juga mudah-mudahan istiqomah, amin ya rabbal alamin. Orang tua kita sebelahnya siapa? Pak Maman, Pak Ulung, Pak Pak siapa lagi? Pak Umam, Pak Selamat, Pak Ahmad Selamat alhamdulillah, Pak Sulaiman, seluruhnya yang hadir, ibu-ibu yang di belakang semuanya ya. Maafin kagak disebutin satu persatu, tapi mudah-mudahan semua yang hadir malam hari ini termaktub dalam deretan calon-calon ahli surga. Orang tua kita yang baru hadir, Umi Hajah Maimunah, juga yang saya hormati, mudah-mudahan Allah muliakan. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah,
Pelajaran kita malam hari ini kita melanjutkan pelajaran kita daripada babu sholatit tatawwu, berkaitan dengan masalah sholat sunnah. Nah, para jamaah yang dimuliakan Allah, pertama hikmah daripada sholat sunnah itu para ulama mengatakan at-takmilu, sebagai pelengkap, penyempurna daripada sholat fardu. Jadi kalau seandainya sholat fardu itu didapati kekurangan-kekurangan, tapi yakin kayaknya banyak kurangnya, banyak tidak sempurnanya. Betul apa betul? Ya kita buktikan saja ketika takbiratul ihram, bibir kita, mulut kita mengucapkan Allahu Akbar, tapi rupa-rupanya bukan Allahu Akbar, tapi Allahu Akbar. Kelihatan segala masalah sebelum sholat, bahkan kunci motor pun seketika itu ingat. Nah, ini adalah merupakan naqsun fil faraid, kekurangan-kekurangan di dalam sholat fardu. Maka adanya sholat sunnah itu adalah sebagai pelengkap, penyempurna daripada kekurangan sholat fardu itu sendiri. Itu yang pertama, itu kemarin sudah dijelaskan. Dan yang kedua, para jamaah yang dimuliakan Allah, kadang kita juga berpikir di dalam masalah sholat itu makbul apa tidak, diterima apa enggak. Kan suka berpikir kayak begitu tuh, diterima apa enggak sholat kita. Nah, jangan terlalu jauh berpikir ke arah sana, makbul dan tidak makbul, diterima ataukah tidak diterimanya. Nih kata Nabi, ma'utiya abdun fi hadhihi dunya khairan lahu min ayyudana lahu fi raq'ataini yusallihima. Seseorang sudah diberikan kesempatan bisa mengerjakan sholat 2 rakaat. Seseorang sudah bisa melaksanakan ruku, seseorang sudah bisa melaksanakan sujudnya saja. Itu lebih baik daripada dunia yang Allah berikan kepadanya. Jadi nikmat orang sudah diberikan ruku, kesempatan sujud, itu sudah apa namanya? Sudah sesuatu yang baik. Betul apa betul? Nah, ini makanya kita bersyukur kepada Allah, kita diberikan kesempatan bisa ruku, bisa sujud. Dan yang ketiga, para jamaah yang dimuliakan Allah, hikmah ataupun keuntungan orang mengerjakan sholat sunnah itu, seorang sahabat namanya Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Kata Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, kuntu abitu ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, satu waktu aku tidur ataupun bermalam di rumahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena memang Rabi'ah ini laki-laki apa perempuan? Bin Ka'ab al-Aslami. Ini kira-kira tebak-tebakan, Rabi'ah ini laki apa perempuan? Hah? Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, laki apa perempuan? Coba tebak-tebakan. Umi, Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami ini laki apa perempuan? Pak Haji Mamat, laki apa perempuan? Laki. Umi, ibu-ibu, laki. Cerdasnya. Ya, laki-laki. Laki-laki karena di depannya bin. Jadi kalau laki-laki bin, kalau perempuan binti. Nah, itu bedanya.
Jadi kalau disebut perempuan, masa iya seorang perempuan nginep di rumahnya siapa? Laki-laki. Yang menjadi teman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berdagang, membawa barang dagangan Siti Khadijah ditemani oleh seorang teman namanya Maisarah. Namanya siapa? Saya tanya, laki apa perempuan? Hah? Maisarah. Namanya Maisarah. Namanya Maisarah. Laki apa perempuan? Laki. Nah, jadi janganlah kita berpikir jangan-jangan Rasul waktu dagang waktu itu ditemani dengan perempuan. Maisarah laki-laki. Tolhah, Maisarah, Robi'ah. Nah, seorang sahabat namanya Robi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Kata beliau, kuntu abitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aku bermalam bersama Rasulullah. Nginep maksudnya di rumah. Dan kata Rabi'ah bin Ka'ab, aku yang mempersiapkan segala kebutuhan Rasulullah. Mempersiapkan sendalnya kalau mau beliau pergi, menyiapkan tempayan tempat air wudu kalau dia mau wudu, dan jadi bahasanya apa? Aspri lah. Apa namanya? Asisten pribadi. Ya. Aspri, ya, asisten pribadi. Kalau japri, ya, jalur pribadi. Kalau supri, RW. Ya deng ya. Nah, satu waktu sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Rasulullah lihat asisten pribadinya ini begitu tekun bekerja, berkhidmah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai satu waktu kata Nabi, ya Robi'ah, kata kita mah kesini. Kata orang Jawa, merene. Meriki. Sini. Bahasa Arabnya ta'al. Ta'al. Untuk laki-laki ta'al. Kalau perempuan pakai li, ta'ali. Kemari. Ya Rasul. Lalu kata Nabi kepada Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, salni. Sal, mintalah kamu ni kepadaku. Ya minta. Kalau kata orang Sunda mah ngomongnya begini, sok menta maneh ka kaula. Hayang naon, sok menta maneh ka kaula. Kalau kata orang Sunda. Kalau orang Betawi bilang, lu ngomong pengen apa? Nah gitu. Ya ngomong pengen apa? Salni, mintalah engkau kepada aku. Rupa-rupanya Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami ini ketika ditanya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seperti itu, berulang-ulang kali ditanya oleh Rasulullah, lalu dia menjawab itu, Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, ya Rasulullah, aku tidak menginginkan apapun darimu ya Rasulullah. Aku berkhidmat kepadamu, aku tulus dan ikhlas. Aku tidak berharap apa. Tapi kalau engkau boleh izinkan aku menginginkan satu ya Rasulullah. Apa itu? Kata Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami mengatakan, inni uro pakotaka fil jannah. Ya Rasulullah, kalau engkau boleh izinkan, maka izinkanlah saya untuk menjadi temanmu nanti di dalam surga. Jadi Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami tidak mau apa-apa, rupa-rupanya ingin selalu bersama Nabi di mana? Di dalam surga.
Maka para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, di antara perkara-perkara yang bisa menghantarkan kita bersama dengan Nabi itu 3. Pertama, ahabbullah wa rasul. Cintailah Allah dan cintai Rasul. Mengekspresikannya dengan memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama kalau kita ingin bersama Nabi nanti di dalam surga. Kalau kata orang Betawi pernah bilang kayu randu dari kota Jambi. Dari kota Jambi langsung ke Salatiga. Kalau kita rindu bersama Nabi, nanti di dalam surga. 3 amalan-amalan yang mesti dilakukan. Apa yang pertama? Perbanyak membaca sholawat kepada Nabi. Sehingga Syekh Ja'far bin Hasan Al-Barjanji mengekspresikan kerinduan kecintaan kepada Rasulullah itu membuat bait-bait syair yang begitu indah yang sering kita baca. Maka di antara bait-bait syairnya itu beliau mengatakan, marra'a wajhaka ya Sa'ad ya karimal walidaini hauduka sofil mubarad wirduna yauman nusuri. Allah ya salam alaika ya Rasul, salam ya Habib, salam alaika salawat. Marra'a wajhaka yas'ad, siapa orang yang dapat memandang wajhaka wajahmu ya Rasulullah yas'ad, maka niscaya dia akan bahagia. Siapa orang yang bisa bertemu dengan Rasulullah maka sesungguhnya dia akan bahagia. Mudah-mudahan kita dipertemukan nanti dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya karimal walidaini, di mana kasih dan sayangnya Rasulullah kepada kita umatnya seperti kasih sayang orang tua terhadap anaknya. Hauduka sofil mubarrad wirduna yauman nusuri. Hauduka telagamu as-sofi yang amat sangat lembut, al-mubarrad yang amat sangat sejuk. Wirduna yauman nusuri, di mana kami akan mendatanginya pada hari nanti dibangkitkan. Itu ekspresi kecintaan Syekh Ja'far bin Hasan Al-Barjanji. Nah, oleh karena itu para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kalau rindu ingin bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti di dalam surga, poin pertama, yuk perbanyak sholawat. Sambil duduk, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka rumah saya di Babelan itu ada untungnya, Pak. Sambil jalan sholawat gak kurang daripada 1000 kali. Sallallahu ala Muhammad, yang pendek aja, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi. Sebab kata Nabi, inna aulan nasi bi yaumal qiyamah aktaruhum alayya sholatan. Orang yang paling berhak mendapatkan syafaat dan pertolonganku nanti pada hari kiamat, aktaruhum alayya sholatan, adalah orang yang paling banyak membaca sholawatnya kepadaku. Maka gampang, mudah, ringan, enteng sholawat. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua, nah itu. Lalu kata Rasulullah kepada Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, kalau engkau merindukan bersamaku, kalau engkau menginginkan pertemananku nanti di dalam surga, kata Nabi dalam hadis yang begitu masyhur, beliau mengatakan, a'inni ala nafsika bi kathratis sujud, a'inni, tolong bantu aku, ala nafsika, untuk mewujudkan segala harapan, ekspektasi. Kalau bahasa anak sekarang apa namanya? Ekspektasi, harapanmu
ala nafsika untuk mewujudkan segala keinginanmu bikasrotis sujud dengan memperbanyak sujud. Perbanyak sujud itu maksudnya perbanyak sholat sunnah. Perbanyak sholat sunnah. Nah ini. Maka para jamaah yang dimuliakan Allah, jangan malas-malas namanya sholat sunnah. Selagi mampu yuk perbanyak. Insya Allah. Jadi itu ya. Jadi manfaat daripada sholat sunnah yang pertama, para jamaah yang dimuliakan Allah sebagai penyempurna daripada sholat fardu, dan yang kedua sebagai anugerah terindah, terbesar di mana Allah memberikan sesuatu yang terindah kepadanya, itu diberikan kesempatan bisa ruku dan sujud. Dan yang ketiga adalah amalan agar kita nanti bisa bersama Nabi di mana? Di dalam surga. Insya. Nah, para jamaah yang dimuliakan Allah, lalu dari sekian sholat sunnah itu nanti disebutin nama-nama sholat sunnah di sini dan juga keutamaan. Yang pertama, sholat sunnah fajar. Sholat apa? Sholat sunnah fajar. Fajar itu subuh. Ya, jadi sholat sunnah qobliyah subuh. Nah, para jamaah yang dimuliakan Allah, karena subuh dalam teks Al-Quran itu adalah sholat subuh. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Allah. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab asaka rabbuka maqaman mahmuda wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Allah. Jadi kalau ada orang bertanya sholat sunnah fajar itu sholat sunnah apa? Sholat sunnah qobliyah subuh. Biar jelas ya, sholat qobliyah subuh. Jadi niatnya boleh usolli sunnata subhi qobliyatan lillahi ta'ala, ataupun usolli sunnatal fajri lillahi ta'ala. Nah, para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, wa Muslimun wa Turmudi an Aisyah radhiyallahu anha, hadis barakallah, sini pasang. Ya Allah, Masya Allah, luar biasa ini orang Marunda nih, subhanallah, paling gede pahalanya nih. Ya Allah, doain biar berkah, sehat walafiat Pak Syam. Ya Allah. Nggih, monggo. Para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, diriwayatkan dari hadis Muslim wa Turmudi dan Imam At-Turmudi an Aisyah radhiyallahu anha, dari Siti Aisyah. Ini walaupun sudah maklum, sudah masyhur, sudah pada paham, biar diulang-ulang biar lebih paham ya. Kata Nabi, rakaatal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sunnah fajar, khairun itu lebih baik. Khairun itu lebih baik, bukan baik, tapi lebih baik. Beda baik dengan lebih baik. Khairun itu lebih baik minad dunya wa ma fiha, daripada dunia dan seisinya. Jadi orang yang bisa mengerjakan sholat sunnah fajar itu adalah orang yang paling kaya raya. Karena kalau dibandingkan pahalanya sholat sunnah fajar itu lebih baik daripada memiliki dunia dan
seisi. Maka walaupun al-malasu malas amalesu, doanya Allahumma paksa insya Allah. Bahkan para jamaah yang dimuliakan Allah, dalam salah satu kitab yang lain, bagaimana kalau orang tertinggal sholat sunnah fajar? Kalau orang tertinggal sholat sunnah fajar qobliyah, maka dalam riwayat yang lain boleh itu sholat sunnah fajar dikodoin sesudah sholat subuh. Tuh, baru denger kan? Kita kan taunya habis sholat subuh nggak boleh. Nggak bolehnya di situ bukan haram, tapi makruh. Tapi apa namanya? Makruh. Ini ditulis dalam salah satu kitab. Jadi boleh itu sholat apa? Sholat sunnah fajar dikodoin sesudah sholat subuh. Saking apanya? Saking utama. Tapi dalam riwayat yang lain. Nah, para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, bahkan dari hadis Abu Hurairah, la yuhafidu ala raq'atayil fajri illa awwab. Tidaklah seseorang yang selalu menjaga ala raq'atayil fajri, 2 rakaat salat sunnah fajar, illa awwab, kecuali orang tersebut termasuk orang-orang yang termasuk dari golongan orang-orang yang min ahli taubah. Termasuk orang-orang yang ahli taubah. Jadi membiasakan salat sunnah. Nah, setelah sholat sunnah fajar, nih para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, yang biasa yang kadang-kadang kita lupa melakukannya. Nih dari Imam At-Tirmidzi, idza shalla ahadukum raq'atail fajri, apabila shalla ahadukum, sudah selesai ahadukum sholat salah seorang di antara kalian semua, raq'atail fajri, 2 rakaat salat sunnah fajar, selesai sholat sunnah fajar, berarti sebelum sholat fardu subuh, sambil nunggu iqamah. Nah, fal yadtoji, maka hendaklah dia berbaring, ala jambihil aiman, ke arah samping sebelah kanan. Ini para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Jadi kalau umpamanya kita melaksanakannya, kalau Nabi itu di rumah, karena memang rumah dengan masjid tinggal apa? Tinggal ngelangkah. Kalau kita mah jauh dari gang 5 kemana, ke umpamanya ke gang 3 ataupun. Makanya sholat sunnahnya di mana? Di masjid, ataukah sholat sunnahnya di musola? Karena berhubung Nabi rumahnya dengan masjid itu berdampingan, artinya tinggal apa? Tinggal loncat. Ya, maka Nabi lebih banyak mengerjakan sholat sunnah itu di mana? Di rumah. Memang tekstualnya hadis seperti itu. Tapi dalam konteks dan kenyataannya memang seperti itu. Tapi kalau kita umpamanya pengen sholat di mana? Di masjid. Kalau sholat sunnah di rumah terlebih dahulu, ya ada daruratnya. Daruratnya apa? Daruratnya pasti ketinggalan sholat berjamaah. Itu masalahnya. Ini para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, karena hukum itu bisa berubah karena situasi dan kondisi. Jadi tidak menetap. Nah, para jamaah yang dimuliakan Allah, habis sholat sunnah fajar itu Nabi menganjurkan fal yadtoji ala jambihil aiman, hendaklah dia itu berbaring ke arah samping sebelah kanan. Jadi kalau umpamanya kita ngadap ke sana, ya rebahanlah, rebahan ke arah samping sebelah kanan. Itu dianjurkan seperti itu. Tiduran. Habis sholat apa tadi?
habis sholat sunnah fajar. Kalau ketiduran mah jangan lah. Itu sunnah. Nah sekarang berdasarkan hadis daripada Aisyah dari Imam Al-Baihaqi, surat yang dibaca, kalau kemarin yang dibaca itu surat apa? Dalam 2 rakaat sholat sunnah fajar itu dalam riwayat yang lain surat Alam Nasrah dan surat Alam Taroh. Nah, hadis dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, nikmas suratani huma yuqra'ani fir rak'ataini qoblal fajr. Sebaik-baiknya surat yang dibaca di dalam 2 rakaat sholat sunnah fajar itu, ini kira-kira apa ya? Ada yang tahu? 2 rakaat sholat sunnah fajar sebaiknya kita membaca 2 surat. Apa? Apa? Betul. Surat Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas. Namanya surat apa? Kul ya ayyuhal kafirun dan kul huwallahu ahad. Ini para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Kemudian setelah berbaring, ada yang mengatakan ketika berbaring dia membaca, tapi di sini summa sami'tuhu yaqulu wa huwa jalis. Nabi dalam posisi duduk, setelah berbaring kemudian duduk, lalu dia membaca doa. Nih doanya yang masyhur, Allahumma robba Jibril wa Israfil wa Mikail wa Muhammadin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam a'udzu bika minan nar. Nih apalin doanya nih. Habis sholat sudah fajar, kemudian kita rebahan ke mana? Ke kanan, kemudian kita duduk. Nah, di antara doa yang dibaca oleh Nabi itu, Allahumma robba Jibril, Allahumma robba Jibril wa Israfil wa Mikail wa Muhammadin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam a'udzu bika minan nar. Apalin nih, apalin. Nah, insya ya ikutin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma robba Jibril wa Israfil wa Mikail wa Muhammadin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam a'udzu bika minan nar. Salasa marrat, bacanya 3 kali. Nah itu. Nah ini para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Jadi yang pertama apa? Salat sunnah fajar, di mana keutamaannya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Cara mengerjakannya, surat yang dibaca sebaiknya qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallahu ahad. Kemudian setelah itu rebahan, bukan rebahan ya. Kalau rebahan mah begini ya. Berbaringlah, berbaring ke samping, ke arah samping sebelah kanan. Kemudian berdoa, Allahumma robba Jibril wa Israfil wa Mikail wa Muhammadin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam a'udzu bika minan nar. Nih, ilmu Pak. Ya. Jadi biar apa namanya? Biar tahu insya Allah. Satu lagi hadis. Wa Abu Daud wa Tirmidzi an Ummi Habibah. Nah, lanjut. Man hafadha ala arba'i raka'atin, man hafadha ala arba'i raka'atin qabla ad-duhri wa arba'in ba'daha harramahu Allahu 'alan nar.
Allah. Man hafadho barang siapa orang yang menjaga ala arba'i rakaatin atas salat sunnah 4 rakaat. 4 rakaat. Gak usah protes, gak usah nawar. Bagaimana kalau 2 rakaat? Ini hadisnya 4 rakaat dulu ya. 4 rakaat qabla duhri sebelum duhur, wa arba'in ba'daha dan 4 sesudah duhur. Harramahullahu 'alan nar, maka Allah mengharamkan atas orang tersebut 'alan nar, tersentuh daripada api neraka. Ini para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, tapi ini dikatakan kalau dalam kondisi mood. Lalu bagaimana kalau lagi keadaan lagi al-malasu? Tahu al-malasu? Males sama lesu. Ya, kalau duhur depan belakang. Kalau duhur depan belakang. Ini muakkadah, sunahnya muakkadah dua-duanya. Kalau bisa tadi 4 sebelumnya, 4 sesudahnya, berarti 8. Tapi kalau nggak bisa, yang pertengahan 4 sebelumnya, 2 sesudahnya. Tapi kalau juga nggak sempet, 2 sebelumnya, 2 sesudahnya. Jangan sampai polos sama sekali, jangan sampai tidak ada sholat sunnah. Ini duhur Pak, karena dua-duanya muakkadah. Sehingga Nabi mengatakan man hafadho ala sintai asarota rakaatan tatawuan ghairul faridati banallahu baitan fil jannah. Barang siapa orang yang bisa menjaga 12 rakaat salat sunnah bukan salat fardu, banallahu baitan fil jannati, Allah bakal membuatkan sebuah istana nanti di dalam surga. Allah bakal membuatkan sebuah istana nanti di dalam surga. Allah nanti bakal membuatkan sebuah istana nanti di dalam 12 rakaat. Mana yang 12 rakaat itu? Nih, sehingga mazhab Imam Syafi'i ini mengatakan sunnah muakkad. Tapi dalam riwayat yang lain 10 rakaat. Berapa? 10 rakaat. 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat sesudah duhur, berarti 6. Habis duhur pindah ke maghrib, 2 rakaat sesudah maghrib, 8. Isya 2 rakaat sesudah isya, 2 rakaat sesudah berapa? 10. Kemudian yang terakhir warakaatani qoblal fajri, 2 rakaat sebelum subuh yang tadi itu. Jadi jumlahnya berapa? 12 rakaat. Nah itu rumusnya 4 sebelum duhur, 2 sesudah duhur, 2 sesudah maghrib, 2 sesudah isya, 2 sebelum subuh kita jaga. Maka riwayatnya banallahu baitan fil jannah, Allah bakal membuatkan sebuah rumah nanti di dalam surga. Insya Allah, plus dengan bidadari-bidadarinya. Mana ada tuh rumahnya doang, udah plus, tapi nggak pakai plus plus dengan bidadari. Dalam Qurannya begitu Pak. Fihin muttaqin ala furusim batainuha min istabarak wajanal jannataini dan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban fihinna qasiratut tarfi lam yatmithunna insun qablahum wala jan. Allah, di dalam surga itu mereka akan mendapatkan para bidadari surga, lam yatmithunna insun qablahum wala jan, yang dimana sebelumnya belum pernah tersentuh ataupun dijamah oleh golongan manusia ataupun golongan bangsa jin. Masya Allah. Sehingga kecantikannya itu bukan lagi ditetep diharap siap, ditinggal di tukang lenjang,
ditilik, digigir, lenggik, sehingga keluarlah lagunya. Berem bibir Jawa, mata coklat kopi. Nah itu para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, sehingga keindahan kecantikan bidadari. Saya teringat kata bidadari itu dari guru kita Saifuddin Amsyir. Saifuddin Amsyir. Beliau mengatakan yang namanya bidadari itu bahasa Indonesia beda dari. Jadi bidadari itu artinya beda dari. Beda dari siapa? Beda dari yang ada, gitu maksudnya. Dari makhluk-makhluk di dunia, istri-istri di dunia, beda dari. Ya daeng ya? Insya Allah. Tenang. Ka'annahunnal yaqut wal marjan. Maka kecantikannya itu seperti intan yakut dan marjan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhan kamu manakah yang kamu dustakan? Hal jazaul ihsani illal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan kecuali dengan kebaikan lagi. Keren. Betul apa betul? Nah itu plus di dalamnya bidadari. Bagi siapa? Tentu orang yang menjaga sholat sunnah 12 rakaat. Insya Allah. Nanti dilanjutkan kembali 8:30 lewat. Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan ada manfaat untuk kita semua. Ini baru namanya sholat fajar. Kemudian yang kedua sholat sebelum duhur dan sholat sesudah duhur. Insya Allah nanti sholat sunnah yang lain kita lanjutkan di lain waktu dan kesempatan. Barangkali ada yang mau bertanya, silakan. Ya. Yang malas. Jangan gimana-gimana, doanya Allahumma paksain. Jadi kalau kita malas jauh ke musola, malas jauh karena ke masjid, justru itu adalah ladang amal, ladang jihad kita. Karena apa? Setiap ayunan langkah kaki, ayunan tangan itu jadi ladang pahala. Justru kita bersyukur kita punya rumah jauh dari masjid, tapi selalu istiqomah sholat berjamaah di mana? Di masjid. Itu begitu. Justru itu lebih utama, ladang pahala. Jadi dari sahabat Bani Salim di Madinah itu datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, rumah saya mau dijual. Kenapa mau dijual? Rumah saya jauh dari masjid. Saya kepengen cari tempat yang dekat dengan masjid. Kata Nabi, jangan dijual. Justru itu ladang amal, ladang pahala. Karena setiap langkah kakinya itu dinilai. Itu macam ngaji, kayak macam begini. Nih Pak Samsur ini yang paling jauh, yang paling banyak pahala. Betul apa betul? Iya, itu termasuk ikut hitungan apa namanya, hitungan langkah kaki. Ya, satu putar itu satu langkah kaki lagi. Ya kalau dekat ya muterlah biar dapat pahala. Emang caranya begitu. Itu bukan apa namanya nasihat ataupun main-main, tapi memang benar. Jadi kalau rumah kita dekat dengan masjid, biar mendapatkan pahala, giliran pulangnya muter. Tapi pasti diomong sama tetangga, apa-apaan. Benar apa benar? Kagak ada kerjaannya. Kan ngomongnya kagak ngenakin. Padahal kita niatnya apa? Cerita. Itu begitu ya. Jadi Pak Mamat iya berjamaah. Lebih baik berjamaah kemana? Ke masjid, ke musola.
Laki-laki mengutamakan ke masjid berjamaah. Insya Allah kan kemarin sudah dijelaskan pahalanya sholat berjamaah 27 dibanding dengan sholat sendiri pahalanya cuma satu. Beda kan? 1 dengan 27. Kalau ada satu perusahaan yang hanya bisa membayar 1 juta sebulan ataupun 10 juta sebulan, tapi ada satu perusahaan yang berani membayar 10 kali lipatnya. Berapa? 27 kali lipatnya. Milih yang mana kira-kira? Yang lebih gede lah. Pengennya. Tapi penyakitnya yaitu al-malasu. Penyakitnya apa? Ya, walaupun tidak 5 waktu berjamaah atau 4 waktu. Enggak bisa 4 waktu, ya 3 waktu. Enggak 3 waktu atau 2 waktu, subuh maghrib mau berjamaah, ya. Enggak 2 waktu atau sewaktu subuhnya berjamaah. Enggak sewaktu-waktu acan. Kelewatan kemana baik gitu maksudnya. Sampai sibuk ngurusin dunia sampai lupa sholatnya maka dalam Quran dikatakan ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Ini ada di dalam surat Al-Munafikun karena memang menceritakan watak karakter orang-orang munafik. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sampai harta bendamu, anak-anakmu melalaikan kamu an dzikrillahi daripada zikir kepada Allah. Zikir kepada Allah itu tafsirnya adalah as-shalawatul khams, salat yang 5 waktu. Jangan gara-gara hartamu, jangan gara-gara kesibukan urusan duniamu sehingga kamu melupakan salat yang 5 waktu. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Siapa yang berbuat seperti itu, terlalaikan oleh harta, terlalaikan oleh anak sehingga lupa salat yang 5 waktu, fa ulaika humul khasirun, maka dia termasuk golongan orang-orang yang rugi. Itu begitu. Ya. Jadi Allahumma paksa. Ya, enggak 5 waktu 4. 4 waktu, enggak 4 ya 3, ya enggak 3 2. Pokoknya dari 5 waktu itu minimal adalah 1 waktu yang dipakai sholatnya berjamaah. Jangan sampai sama sekali tidak berjamaah. Karena ini termasuk fardunya fardu kifayah. Jadi kalau dalam satu gangan enggak ada yang mengerjakan sholatnya berjamaah, satu gangan dosa. Pada di rumah semuanya. Jadi enggak ada yang azan, enggak ada yang iqamat, enggak ada yang sholat. Nah itu dosa. Karena meninggalkan fardu. Itu begitu. Jadi sesibuk apapun usahakan sholatnya berjamaah. Nggih, yang lain barangkali Mas Panji, ya. Ya. Dalam teks yang lain sampai Israel disebutin. Ya. Kenapa disebut nomor 3? Bahkan dalam satu hadis dalam Al-Adhkar Nawawi sama Israel disebut. Allahumma robba Jibril wa Israfil wa Mikail wa Israil wa Muhammadin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan 4 malaikat, 3 malaikat karena memang dedengkot ataupun panglima dari seluruh para malaikat-malaikat ini yang 3. Malaikat Jibril, malaikat Israfil, malaikat Mikail. Karena memang ini disebutkan karena ya Jibril, Allahumma robba Jibril, ya Allah robba Jibril, Tuhannya malaikat Jibril. Robba itu Tuhan. Wa Israfil, Tuhannya malaikat Israfil. Wa Mikail, Tuhannya malaikat Mikail. Maka disebutkan malaikat-malaikat di situ karena Sayyidul Malaikah
tuan para malaikat-malaikat itu yang paling. Bahkan dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Lail, wa ma sahibukum bimajnun wa laqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Dikuatin ingdadil arsi, makin muto'ing sama amin, muto'ing sama amin. Malaikat Jibril itu muto'in, ditaati, dipatuhi oleh seluruh para malaikat Allah. Maka ketika Allah mengumandang untuk para malaikat, cukup yang diperintahkan siapa? Inspekturnya, malaikat Jibril. Sama amin, sama di sana amin. Malaikat Jibril itu adalah malaikat yang terpercaya. Nah itu begitu. Maka disebut dengan Jibril, Mikail, Israfil. Wa Muhammadin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, a'udzubika minan nar. Aku berlindung kepadamu minan nar, daripada siksa api neraka. Salah samarot bacanya 3 kali ya. Jadi Allahumma robba Jibril wa Israfil wa Mikail wa Muhammadin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, a'udzubika minan nar. A'udzubika. Iya. Iya, panglimanya betul. Para malaikat itu diciptakan dari cahaya, maka kecepatannya juga kecepatan cahaya. Ta'rujul malaikatu fi yaumin kana miqdaru khamsina alfasana. Jadi malaikat ulang-alik bolak-balik bumi langit itu setiap hari. Kalau ukuran-ukuran kita dari bumi ke langit itu perlu waktu kana miqdaru khamsina alfasana. Perlu waktu 50.000 tahun. Berapa? 50.000 tahun kalau nyampe ke sono. Kalau bisa tembus sampai kemana? Ke langit. Jadi orang baru bisa lintas antariksa sampai ke bulan, sampai ke Mars. Selebihnya belum ada ya, belum ada. Dan itu para jamaah yang dimuliakan Allah perlu waktu 50.000 tahun. 50.000 tahun. 50.000 tahun belum sampai udah mati duluan. Orang umur kita nggak sampai 50.000 tahun. Nah, malaikat itu bolak-balik naik bumi langit itu ta'ruju malaikatu fi yaumin kana miqdaruhu. Bahasanya fi yaumin, dalam sehari. Maksudnya tidak ditentukan dalam sehari itu, bisa sejam, bisa setengah jam, bisa pokoknya dalam waktu itu, ukuran dalam satu hari itu perlu waktu ukuran kita 50.000 tahun. Artinya kecepatannya kecepatan cahaya. Dan malaikat Jibril alaihi salatu wassalam itu dalam wujud aslinya bersayap. Semua para malaikat itu wujud aslinya bersayap. Ada yang sayapnya 2, ada yang sayapnya 3, ada yang sayapnya 4, ada yang sayapnya lebih daripada itu. Dan setiap sayap itu malaikat Jibril alaihissalatu wassalam itu dibekali dengan 600 sayap. Malaikat Jibril itu dibekali dengan 600 sayap. Panjangnya sayap dari satu sayap ke sayap itu antara masyrik dan maghrib, antara barat dan timur. Luar biasa. Maka para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, maka kaum Sadum ketika mereka melakukan perbuatan-perbuatan di luar ketentuan Allah, kemudian oleh satu sayapnya itu diangkat itu bumi kaum Sadum itu sampai ke atas langit, kemudian dibalikan, dibantingkan sampai yang tadinya ada di atas ada di bawah, yang di bawah jadi di atas, dibalikan. Maka naudzubillah summa naudzubillah. Dan sejarah siksa manusia yang Allah timpakan yang paling dahsyat dalam peradaban umat manusia yaitu kaum Nabi Lut alaihissalam. Sampai fa'amtarna alaihim hijaratan minas sama. Kami turunkan hujan batu dari langit. Masya Allah. Jadi ngeri Pak kalau memang sudah terjadi penyimpangan seperti itu, seperti yang dilakukan oleh kaum Nabi Lut
alaihi salatu wassalam. Naudzubillah summa naudzubillah. Untung nabi kita nabi rahmatan lil alamin. Padahal pelaku apa yang dilakukan oleh kaum Nabi Lut zaman sekarang banyak apa enggak? Banyak. Apalagi sekarang ada aplikasinya. Naudzubillah. Betul. Dulu mah boro-boro, tapi sekarang mah akses internet itu begitu mudah. Karena tanda-tandanya kiamah itu wamin asroti sya'ah, apabila perzinahan itu sudah memasyarakat. Jadi bukan perkara-perkara yang tabu ataupun perkara-perkara yang vulgar, tapi menjadi perkara-perkara yang memasyarakat. Naudzubillah summa naudzu. Dan ini tanda-tandanya seperti itu, Pak. Yang kedua, ya taqarrubu as-sa'ah, di mana waktu itu saling berdekatan. Kemarin malam Sabtu ngaji, sekarang udah malam Sabtu lagi. Bener nggak? Kayaknya cepet banget. Kemarin hari Jumat, sekarang udah hari Jumat lagi. Itu. Jadi para jamaah yang dimuliakan Allah, entah berapa lama lagi, wallahu a'lam bisawab. Tapi ciri-cirinya kiamah itu, kiamah kubro maksudnya, itu sudah mulai berdatangan. Yurfaul ilmu wa yadharul jahlu, di mana ilmu diangkat, orang-orang yang paham, orang-orang yang alim semakin sedikit, dengan banyak wafatnya para alim ulama, orang-orang yang tabahur bi ilmihi. Betul apa betul? Kemudian wa yadharul juhal, nampaknya orang-orang yang bodoh. Nah, ini juga tanda-tanda daripada kiamat. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Yang mana? Qobliyah subuh. Sebelum. Iya. Jamaah yang dimuliakan Allah. Ya, saya sampaikan, sholat sunnah fajar itu sholat yang dilakukan sebelum sholat fardu subuh. Jadi bahasa kitanya sholat sunnah qobliyah subuh. Ya. Nah, tadi dijelaskan saking bagusnya itu, saking hebat pahalanya itu, sampai ada keterangan, tapi belum lihat dalam tek dasar hukumnya. Tapi ada ulama yang mengatakan saking dahsyatnya itu sholat sunnah fajar, kalau memang tidak bisa dilaksanakan sebelum sholat subuh tadi, bisa dikodoin sesudah sholat subuh. Itu bisa dikodoin sesudah sholat subuh. Karena mengerjakan sholat sunnah sesudah subuh dan sesudah asar itu tidak sampai kepada tingkatan haram, tapi sampai tingkatan makruh. Nggak ada yang namanya sholat sampai haram, nggak ada. Ya gitu maksudnya. Mana ada sholat sampai sholat haram. Ya begitu ya. Nah, cukup. Tabarukan. Tabarukan. Kalau sholat hari Jumat Ustaz, qobliyahnya apa itu? Qobliyah Jumat atau qobliyah zuhur? Ya. Para jamaah yang dimuliakan Allah, ada saudara-saudara kita yang memperdebatkan ini, terutama orang-orang Salafi dan orang-orang Wahabi, tidak ada yang namanya qobliyah Jumat. Nah, itu dalam tataran Ahlus Sunnah wal Jamaah itu dikiaskan kepada qobliyah zuhur. Maka sholat sunnah sebelum zuhur ataupun sholat sunnah sebelum Jumat itu memang satu kesunahan. Nah, sekarang niatnya usoli sunnatal Jum'ah ataukah usoli sunnatal duhri. Nah, kalau di dalam masalah niat, sekali lagi para jamaah yang dimuliakan Allah, ini ada tiga tingkatan niat. Kalau memang sholat fardu, yang mesti diucapkan itu tiga. Pertama, menyebutkan kata usoli. Yang kedua, menyebutkan kata fardu. Dan yang ketiga, menyebutkan nama waktu. Ingat, usoli. Kedua, menyebutkan kata fardu. Dan yang ketiga, menyebutkan nama waktu.
muadzin mustaqbilal kiblati. Walaupun tidak disebutkan tetap bakal kita laksanakan. Mustaqbilal kiblati menghadap kemana? Ke kiblat. Menghadap ke kiblat apa enggak? Arba'a raka'atin, 4 rakaat. Tetap kita kerjakannya berapa? 4 rakaat. Nah itu jadi. Nah dalam sholat sunnah 2, yang pertama menyebutkan kata usolli, dan yang kedua menyebutkan kata sunnah. Tidak mesti Jumatan, duhron, asron, maghriban, tidak mesti. Jadi para jamaah yang dimuliakan Allah, jadi kita umpamanya sholat Jumat, kita mau sholat sunnah, walaupun tidak disebutkan Jumatnya, qobliyah Jumatnya, jadi masalah. Usolli sunatan lillahi sah sholat. Tapi kalau mau disebut ya gak apa-apa. Usolli sunatal Jumat qobliyatan lillahi. Itu begitu ya barangkali. Jadi biasakan sholat apa namanya? Sholat qobliyah. Lalu bagaimana kalau hati mudah berdiri? Nah, ada 2 kaula ini. Yang pertama, para jamaah yang dimuliakan Allah, silahkan kamu sholat, tapi sholatlah dengan sangat-sangat ringan sekali, maksudnya jangan terlalu lama. Yang kedua, silahkan kamu duduk kemudian mendengarkan khatib menyampaikan khutbah. Ini ada dua pendapat. Mana yang lebih utama? Yang lebih utama adalah langsung duduk kemudian mendengarkan. Sebab dalilnya ansitu wasma'u rahimakumullah. Ansitu diam, wasma'u dengarkanlah rahimakumullah, agar Allah mendapatkan, agar kalian mendapatkan rahmat. Ya, jelas ya? Gitu. Menyebutkan kata imaman, menyebutkan kata makmuman. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, itu juga termasuk rangkaian daripada hal-hal yang sunnah. Jadi kalau kita mau sholatnya berjamaah, udah pastikan niatnya niat berjamaah, walaupun tidak disebutkan makmuman lillahi ta'ala. Itu sama dengan yang tadi. Ataupun kita umpamanya jadi imam. Maka jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, imaman lillahi ta'ala. Itu. Jadi tidak apa namanya? Tidak mesti. Walaupun tidak disebutkan imaman ataupun makmuman, tetap sholat berjamaahnya sah. Sholat berjamaahnya sah. Yang penting ada imam, ada makmum. Jangan sampai sholat sendiri tapi niatnya makmuman lillahi ta'ala. Kalau itu Pak Ustadz, kalau yang adanya sekali itu gimana sholatnya itu? Ajannya sekali bagaimana? Adan sekali. Adan yang sekali. Kan kita udah biasa. Ada orang yang adanya sekali. Iya. Itu sholat sunahnya gimana apa itu? Iya. Rekan-rekan sekalian yang dimuliakan Allah, saudara-saudara kita, ada yang mengerjakan sholat Jumat itu dengan azan 1 kali. Jadi nunggu waktu azan, kemudian khotib naik terlebih dahulu, kemudian azan berkumandang. Nah ini para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, itu terjadi di zaman Khalifah, kalau tidak salah Umar bin Khattab, Abu Bakar juga masih seperti itu. Karena apa? Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, karena orangnya masih sedikit. Situasinya masih sedikit. Jadi kalau satu ada orang langsung kumpul di situ. Tapi di zaman Khalifah Utsman bin Affan orang semakin banyak. Jadi untuk mengerjakan sholat Jumat itu nggak langsung nggak langsung berkumpul. Maka diberikanlah kesempatan azan dua kali. Azan yang pertama itu adalah sebagai tanda waktu masuk daripada sholat zuhur, sementara azan yang kedua itu adalah azan di mana tanda khotib naik ke atas mimbar. Itu seperti itu. Lalu praktek kekiniannya bagaimana? Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, karena memang sekarang ini manusia semakin banyak, maka diberikanlah kesempatan waktu
untuk mereka lebih kumpul. Apalagi kalau di perusahaan-perusahaan, para jamaah sekalian yang dimuliakan, itu rata-rata jam 12, nunggunya jam 12. Kalau belum jam 12 itu karyawan belum apa? Maaf, jangan tersinggung. belum kumpul ya. Ya, biasanya nunggu jam 12. Itu seperti. Udah Mas Ali. Datang belakangan sih. Ya, balik ya. Subhanallah. Umi, Mas Panji. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa Allahumma shalli ala Muhammad fil akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala sadatina wa rasul rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yufi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bil Qur'an wa 'ammana bil Qur'an wajma'na 'ala al-iman. Allahumma ij'alhu lana imama wa huda wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna waj'alhu hujjatan lana la hujjatan 'alaina. وانظر بوجهك الكريم يا كريم إلينا وصلى الله على سيدنا محمد بعدد جميع ما في القرآن حرفا حرفا بكل حرف ألفا ألفا والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak-bapak, Ibu-ibu, pengajian pada malam hari ini telah kita tutup bersama-sama. Mari kita bacakan doa hafalatul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi